Halo, merhaba arkadaşlar. Welcome back to my YouTube channel Triska Nazira. Pasti pada kangen sama gue kan ya. Udah lama banget nih nggak nge-YouTube karena banyak banget kesibukan dan juga pekerjaan tentunya. Akhir-akhir ini gue tuh sangat sibuk dengan namanya membangun perusahaan GoTour Turki dan binaan antar negara. Nah, sedikit disclaimer tentang perusahaan gue. Nah, bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki ataupun ke negara Eropa ataupun di benua Asia seperti Jepang, itu boleh banget join ataupun daftar di binaan antar negara. Nah, dan buat kamu yang ingin traveling ke negara Turki, ini ada solusinya, itu adalah GoTour Turki. Teman-teman bisa langsung aja cek Instagram GoTour Turki dan lihat paket-paket open trip di sana. Atau pengen private tour sama keluarga, boleh banget langsung aja DM ke Instagram GoTour Turki. Seperti itu. Aku terakhir bikin konten itu kalau nggak salah sekitar bulan September. Ya nggak sih? Iya, sekitar bulan September. Dan aku sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan. Sekarang aku dapat pekerjaan itu jadi nge-guide. Aku juga dapat pekerjaan, ya banyak sih sebenarnya pekerjaan yang nggak bisa aku explain satu persatu di sini. Untuk mempersingkat waktu aja, kita langsung aja lanjut ke konten ini karena konten ini aku yakin banget banyak banget teman-teman penasaran. Di program kali ini, di konten kali ini, namanya programnya itu adalah Sotoy. Nah, beropini dan mensotoy-sotoykan dengan cara mensotoy-sotoykan diri. Ngerti nggak maksud gue? Masih nggak ngerti kan lu? Ya benar. Jadi maksudnya gini, gue beropini itu sesuai sotoynya gue gitu loh. Gue ngomong sesuai sotoy-sotoynya Triska gitu. Karena dulu itu sebenarnya yang ingin gue konten sekarang itu sebenarnya udah lama banget pengen gue konten dari zaman-zaman bahula, dari dulu, dari pertama gue datang ke Turki. Cuman gue tuh nggak berani untuk explain ke publik, ke umum, karena gue dulu tuh statusnya itu masih awal-awal di Turki. Ya, gue yang notabene ngisi seminar sana sini aja itu dibilang sotoy. Apalagi kalau seandainya gue ngomong tentang keburukan negara Turki gitu kan. Nah, itu lebih sotoy lagi gitu kan daripada kakak-kakak kelas yang udah 6-10 tahun di negara Turki. Nah, maka dari konten ini, karena gue udah lumayan lama di Turki, hampir 3 tahun, gue sangat-sangat berani untuk speak up tentang ini. Karena belum ada orang yang berani speak up tentang ini ke publik, maka dari itu gue harus berani untuk speak up ini ke publik. Temanya adalah sotoy. Konten kali ini part 1, Sotoy part 1, kita bakal bahas tentang sisi buruk negara Turki. Orang-orang pada taunya Turki itu negara yang ramah, tamah, enak gitu kan. Dan juga mayoritas muslim, 99,8%-nya muslim. Pasti pada sholat dong mereka semuanya. Mungkin pada muslimah dong mereka, kayak gitu kan. Atau enak dong di Turki itu punya banyak sejarah Islam, banyak mahasiswa Indonesia, pasti jauh dari kejahatan, kriminal gitu. Pasti teman-teman mikirnya kayak nggak mungkin kalau Turki banyak kriminalitas atau seksual dan pornografi dan sebagainya lah gitu. Nah, di sini aku akan pecahkan tentang teka-teki itu yang mungkin teman-teman tuh ngira Turki itu adalah sangat-sangat baik dan ramah. Sisi buruk negara Turki yang pertama. Nah, sebenarnya Turki itu sama Indonesia tuh nggak jauh beda ya. Di Indonesia juga banyak pengamen, cuman bedanya pengamen di sini itu banyaknya dari imigran, maksudnya pengungsi dari negara-negara tetangga, dari Suriah kayak gitu kan, Irak, Iran kayak gitulah. Nah, kenapa dianggap buruk Kak Ika gitu kan? Pasti pada nanya kan ke gue kayak, kenapa dianggap buruk Kak Ika? Sisi buruknya di mananya gitu loh. Sisi buruknya tuh, ini pengalaman gue ya. Gue udah ngasih ke mereka nih ya. Mereka tuh bilang, anak saya belum makan, anak saya belum dibeli susu, anak saya belum ini, saya butuh uang, saya butuh makan. Gue kasih gitu kan. Setelah dia dapat, dia pergi kan sono kan. Tiba-tiba
semenit setelahnya segerombolan yang datang, teman-temannya, sekelompoknya yang datang untuk minta lagi dengan alasan yang sama juga gitu. Jadi gue tuh oh my god, sepertinya gue salah deh, gue salah ngasihnya. Seharusnya tadi tuh gak usah gue kasih kalau kayak gini jadinya gitu kan. Jadi ibaratnya gini, satu yang lu kasih semuanya bakal beruntun juga meminta ke lu gitu loh. Mereka tuh ada geng-gengnya juga gitu loh. Kalau lu ngasih sama satu orang, nanti teman-temannya juga ikut-ikutan minta juga. Jadi build better kalau lu tuh nggak usah ngasih satu pun gitu, biar nggak kecemburuan kecemburuan sosial gitu ya, kecemburuan sosial maksudnya seperti itu. Yang kedua, nah ini sering banget terjadi guys. Sedikit cerita, gue kan orangnya suka nge-guide, gue kan orangnya kan suka jalan-jalan sendiri lah ya. Nah dalam artian kayak gue tuh orangnya tuh be positive thinking banget gitu. Gak mungkin deh orang-orang berani gituin gue kan orangnya kan bisa ya apa sih namanya bela diri gitu kan. Gak mungkin deh orang-orang berani gituin gue gitu kan. Gue kan orangnya kan sehat mental gitu kan, kuat mental juga, temperamen gitu kan. Ternyata masih ada orang kayak gitu di sini. Dan hal-hal seksual pelecehan seksual di transportasi umum ini sering terjadi di kota-kota besar di negara Turki, karena dengan penduduknya yang padat akhirnya transportasi itu berdempet-dempetan, akhirnya mereka saling menyinggung satu sama lain. Nah tepatnya itu biasanya tuh di kota Istanbul. Buat kamu yang suka jalan-jalan ke Istanbul gitu kan, atau untuk para turis yang pengen ke Istanbul gitu, hati-hati banget, karena itu sering banget terjadi. Bukan hanya aku, tapi anak-anak Indonesia lainnya juga pun cerita sama aku, kayak gue juga pernah digituin nih kak gitu loh. Ini contoh nih ya, gue kasih contoh dari gue pribadi lah ya. Gue tuh suka nginepnya tuh kan di daerah Sirkeci. Mungkin anak-anak Istanbul ngerti lah ya, tahu lah ya di daerah Sirkeci. Karena gue tuh suka banget nginep di sana karena dekat ke Bosporus, terus dekat juga jalan kaki ke Hagia Sophia gitu kan. Jadi emang strategis banget di daerah sono, dan juga hotelnya juga pada murah-murah di sana kan, 300 ke atas, 300.000 lah kalau sekarang. Nah tuh pada saat itu gue jalan sendiri gitu loh. Gue tuh jalan sendirinya itu dikarenakan gue lagi mau make sure hotel dan juga transportasi dan juga rumah makan untuk orang yang gue guide nanti. Ya jadi sebagai tour leader gue harus tahu dong gitu, hotelnya di mana, transportasinya udah aman apa belum, lisensi otobusnya udah apa belum gitu kan. Terus kemudian lagi akomodasi seperti makan dan wisata dan tiket sebagainya udah fix apa belum gitu. Itu kan kita harus tahu gitu untuk kenyamanan para wisata gitu, para orang-orang yang kita guide gitu kan ya. Nah setelah itu gue pulangnya sore. Nah gue pulangnya sore naik metro menuju tram gitu kan ya. Nah gue transit tuh naik tram. Nah naik metro ini gue kenanya di metro nih guys, pada sore itu banyak banget orang naik di situ, orang pulang kerja ya, karena hari-hari kerja juga. Gue ingat banget itu hari Senin kalau nggak salah. Gue naik, depan gue cowok, kanan gue cowok, kiri gue cowok, dan belakang gue juga cowok gitu kan. Finally gue digesek-gesek lah, itu gue kan si bokong gue digesek-gesek. Gue udah mulai gak enak tuh kan ya, duh parah nih orang gitu kan. Akhirnya setelah kereta itu melaju, di halte berikutnya gue turun dan akhirnya kelar gitu loh. Alhamdulillahnya kayak halte berikutnya tuh lebih cepat lah gitu loh dan juga lebih cepat lagi, keretanya juga cepat datang gitu guys. Nah jadi pada intinya ya teman-teman juga harus hati-hati lah ya naik kendaraan umum gitu kan, ataupun tidak umum gitu, karena pelecehan itu bisa datang di mana saja. Next yang ketiga yaitu, ini sering banget terjadi ya untuk teman-teman di Indonesia dan juga untuk teman-teman di Turki juga. Gue mohon banget kayak hati-hati gitu loh, even you know or know gitu, maupun lu kenal orangnya atau nggak tahu gitu loh. Maksudnya ya hati-hati aja gitu loh. Orang-orang Turki itu kalau bisa dibilang ya otaknya tuh otak mesum gitu ya. Hampir semua cowoknya kayak gitu. Hampir ya ampun, hampir ya.
hampir ya nggak sih? Yang ngerasa nggak sih? Yang ngerasa boleh, yang setuju dengan kata gue tolong komen di bawah, yang nggak setuju boleh juga komen di bawah. Jadi gini guys, ada sedikit cerita, perumpamaan aja lah ya, modus berteman dalam sosial media tuh kayak gini. Kalau seandainya ada orang yang nggak kenal sama lu, tiba-tiba dia ngechat lu di Instagram kayak merhaba, naselsenes gitu kan, gimana kabar kamu dari Indonesia ya gitu ya, you from Indonesia, I can speak English gitu kan. Misal contoh lainnya lagi gini, are you stay in Kayseri gitu kan, apakah kamu tinggal di Kayseri? Because I look your photo in your Instagram, you stay in Kayseri gitu kan. Nanti aku lihat kamu tinggal di Kayseri, aku juga tinggal di Kayseri, kata dia kan. Kita ketemuan yuk. Nah kata-kata ketemuan ini teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Itu tuh modus teman-teman bakal dilecehin. Kalau ada orang-orang yang gak kenal nih ya, atau orang Turki atau orang manapun yang gak dikenal di sosial media tuh jangan langsung percaya. Karena mereka tuh ada dua niat nih, ingat dua niat. Pertama, dia bakal ngajak kamu ketemuan dan kamu bakal dilecehin. Yang kedua, setelah kamu accept pertemanan dia di Instagram, dia bakal mengirim video pornografi. Nah, kalau enggak dia bakal keep call kamu dan melihatkan si punya dia gitu. Jadi jangan terpengaruh sama cogannya lah, jangan terpengaruh sama baiknya kata-kata manisnya lah. Pokoknya jangan pernah terpengaruh ya guys, karena itu adalah pelecehan dalam bersosial media. Oke, yang keempat, ini lucu banget sih, negara Turki. Kan negara Turki itu kan kata orang sih mayoritas Islam ya. Pasti kayak orang ngira tuh di luar sana tuh kayak Turki tuh pasti dong ngerti Islam, ngerti dong kalau seandainya ini haram gitu kan, pasti ngerti dong ini nih nggak boleh dimainin gitu, ini kan judi dan sebagainya, kan ini kan mengadu nasib, Allah kan nggak boleh. Tapi ternyata di Turki itu banyaknya orang bermain togel. Tahu togel kan guys, kayak mengadu nasib kayak gitu lah. Lu beli kartu tuh kayak gitu terus lu bayar, terus nanti lu kayak untung-untungan lah gitu loh, bermain lotre gitu. Nah itu banyak banget di Turki guys, banyak banget di Turki. Apalagi kalau seandainya mau tahun baru, itu banyak banget. Jangankan tahun baru ya, ini sekarang aja itu banyak banget gitu loh. Di pasar-pasar, di pinggir jalan tuh mereka tuh pasti tuh banyak banget tuh ngantri untuk bermain togel. Gue juga nggak habis pikir sih, kayak oh my god gitu. Dia bermain togel, lucunya di depan masjid. Gue lucunya di sono gitu. Togelnya itu di depan masjid gitu loh. Setelah dia keluar dari gerbang masjid atau dari pintu masjid, dia langsung main togel. Ini yang gue lucuin gitu loh kan. Anehnya di sono kan. Jadi setelah dia beribadah, setelah itu dia bermain togel gitu loh. Gak lucu banget gitu loh. Anjir, kok lucu banget gitu. Nggak ngerti lagi lah. Oke, fake. Boom. Yang kelima nih, the last. Nah, yang seperti gue bilang tadi, kalau Turki itu adalah negara 99,8%-nya muslim. Nah, seharusnya secara logikanya Turki itu lebih mayoritas muslim kan ya daripada Indonesia ya. Indonesia tuh kan ada Kristen, Yahudi lagi kan, ada Buddha, Hindu gitu kan, ada Konghucu gitu kan. Jadi bermacam-macam, ragam gitu agama. Tapi di Turki itu hampir semuanya itu muslim gitu loh. Tapi lucunya itu banyak banget di sini itu orang yang tidak sholat gitu loh. Dalam artian ya, Indonesia juga pasti banyak juga ya kayak gitu, kayak Islam KTP gitu kan ya. Islam KTP kayak dia ngakunya pakai jilbab, ngakunya pakai gamis, ngakunya Islam tapi dia yang nggak sholat juga banyak juga ya kayak gitu lah. Kalau soal keagamaan antara Turki dan Indonesia itu nggak ada bedanya lah kalau dibilang. Cuman perbedaannya adalah mayoritasnya Islam di sini lebih banyak dibandingkan Indonesia.
Cuman untuk dalam ibadah mereka juga sama kayak Indonesia, ada yang sholat, ada yang enggak gitu. Itu aja sih gitu loh. Ya mungkin orang-orang tuh mikir kayak Turki tuh pasti dong orang-orangnya sholat semua gitu kan. Enggak juga. Nah mungkin ada juga yang mikir kayak Turki kan sekuler, pasti nggak sholat dong. Di Turki juga ada orang-orang yang sholat juga ada gitu loh. Orang yang kayak uhti dan ahi juga ada di sini gitu. Ya sama kayak Indonesia kan juga ada tuh yang uhti banget, ahi banget ya gitu kan juga ada. Nah di Turki juga ada kayak gitu tuh, kayak yang ahi banget gitu ya, uhti banget kayak gitu. Nah ada juga tuh yang sholat juga gitu, yang nggak sholatnya juga ada gitu loh. Ya perbedaannya itu tadi, Turki juga mayoritas Islamnya lebih banyak, di Indonesia yang Islam agamanya bermacam ragam gitu loh. Oke. Sampai di sini udah terpecahkan kan ya sisi buruk dari negara Turki part 1-nya. Ini baru part 1 loh, part 1 loh. Nah, nanti kita bakal ada kelanjutannya lagi, ada part 2, part 3, part 4, part 5 dan selanjutnya. Nah, nanti untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang negara Turki, sisi buruknya dari negara Turki, bisa banget nanti komen di bawah kayak, "Kak, gitu loh, request dong gitu. Gimana sih sifat-sifat Turki gitu." Itu boleh banget sih, gue bakal spill soal Turki itu gimana. Oke, kalau seandainya ada kata-kata gue yang salah, ya gue minta maaf, karena ini kan programnya namanya kan sotoy ya, sotoy. Jadi ini sesotoynya gue, sesotoynya Triska Nazira gitu. Kalau seandainya ada rekomendasi ataupun teman-teman di Turki yang lebih tahu tentang sisi buruk negara Turki, boleh banget komen di bawah. Atau teman-teman pengen request yang lainnya juga boleh komen di bawah. Oke, pada intinya di video pertama ini, video sotoy part pertama ini, gue pengen ingetin ke teman-teman bahwasanya kejahatan itu bakal datang dimanapun dan di saat ada kesempatan gitu lah. Dia bakal ada dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk teman-teman ya harus berhati-hati, jangan sampai terlena dikarenakan cogan lah, kata rayuan lah, crazy rich lah ya istilahnya sekarang ya, banyak duit lah ya, jangan mau lah ya. Masa ya mau dibayar cuman 200, 500, 1 juta hanya untuk memberikan harga diri kita gitu, jangan sampai. Nah kemudian juga ya sisi buruknya lain ya, teman-teman akhirnya tahu gitu ya, di Turki juga ternyata banyak juga yang suka bermain judi, bermain togel, mengadu nasib, dan bermain lotre gitu juga banyak. Dan juga di Turki juga banyak pengemis juga. Mungkin ini nggak disorot di sosial media. Aku yakin sih teman-teman tuh nilainya Turki tuh aman dan damai gitu kan ya, jauh dari kriminalitas dan juga jauh dari namanya pengamen. Ternyata di Turki itu banyak banget pengamen gitu ya, pengamen tuh banyak banget, sama kayak di Indonesia ya. Turki sama Indonesia tuh 11-12 lah kalau dilihat ya. Ya pokoknya yang pengen ke Turki bisa dan boleh banget langsung cek Instagram Go Tour Turki, karena kita bakal menyediakan paket-paket murah untuk trip ke negara Turki. Oke, thank you semuanya udah dengar sisi buruk negara Turki. Gue harap kalian bisa lebih teliti untuk memilih negara untuk studi juga. Dan I hope dan gue berharap juga teman-teman lebih berhati-hati ke depannya kalau seandainya ingin traveling ke negara Turki. Oke, paham? Ya, see you, bye-bye.